Kita lanjutkan lagi studi kasus Laravel e-commerce kita, yaitu update quantity. Nah, setelah sebelumnya kita sudah menambahkan data produk ke dalam halaman keranjang atau kartnya. Sekarang di sini kita akan coba merubah kuantitinya ya. Jadi ketika diklik 2, maka ini nanti akan ke rubah. Oke, langsung aja di sini kita pergi ke card controllernya. Di sini kita buat satu buah metode baru, namanya yaitu public function update. Karena kita akan merubah ya, menggunakan update. Lalu kita isikan, oh ya, di sini jangan lupa menggunakan request $request seperti ini. Yang pertama kita tambahkan nama modelnya yaitu card.2.2where seperti ini. ID, karena kita akan merubah kuantitinya itu berdasarkan ID. Lalu kita tambahkan di sini $ID. Lalu metodenya yaitu update ya, seperti ini. Nah, sebenarnya ini kan kalau di atas itu misalkan di sini get ya, get ini kan untuk mendapatkan, kalau update untuk mengupdate gitu. Nah, ini sebenarnya kalian bisa cek di dokumentasi dari Laravel-nya. Itu pasti ada ketika kita ingin mengupdate, nanti di situ dikasih tahu caranya atau sintak-sintak untuk update-nya. Nah, sekarang di sini isinya berarti apa yang akan kita update? Yang akan kita update yaitu quantity. Supaya ketika diklik kuantitinya 2, maka akan berubah menjadi 2. Oke, quantity di sini kita tambahkan $request quantity. Ini untuk inisialisasinya bebas ya. Nanti di indeks kalau misalkan di sini quantity pakai bahasa Indonesia, maka nanti di index.blade-nya itu dengan menggunakan sama yang ada di dalam card controller ini. Selanjutnya di sini kita kasih titik koma, lalu kita return. Nah, sekarang returnnya itu adalah respon seperti ini. Nah, kita akan coba menggunakan untuk update ini REST API ya. Berarti kita gunakan JSON di sini. JSON seperti ini. Lalu ini inisialisasinya adalah success true seperti ini. Jangan lupa titik koma. Nah, ini saya tambahkan komentar dulu untuk update menggunakan REST API seperti ini. Oops, di sini tidak menggunakan titik koma. Nah, ini menggunakan titik koma di sini ya harusnya. Oke, selanjutnya, oh ya, ini kita tambahkan koma di sini lalu $ID karena kita masukkan di where-nya itu adalah $ID. Selanjutnya yang kita tambahkan yaitu routes dari update-nya ya. Berarti kita harus menambahkan routes update di sini. Routes ini .2.2. Nah, untuk metode request-nya, kalau update itu di Laravel ada yang namanya put atau patch seperti ini. Kalian bisa pilih put atau patch. Di sini saya mau menggunakan yang patch aja. Nah, kalau misalkan ada yang mengakses slash card yang membawa ID, maka arahkan ke card controller. Metodenya yaitu update
yang barusan kita buat ya, seperti ini. Selanjutnya di bagian index.blade.php-nya, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ya. Ini untuk script REST API-nya, saya kasih komentar dulu. REST API. Oke, yang pertama kita akan rubah yaitu di access page ini sesuaikan dengan yang ada di webnya, yaitu cart/id. Maka kita tulis di sini /cart/id. Oh ya, ini jangan lupa kita tambahkan dolar di sini. Lalu selanjutnya di bagian window location array-nya ini kita tambahkan /cart. Jadi supaya ketika dia mengupdate masih di dalam halaman cart seperti itu. Jangan lupa di save dulu. Selanjutnya yang akan kita rubah itu di bagian atas. Nah, di sini ya. Di sini ada data item, ini kita rubah dulu. Berarti dolar cart berdasarkan ID. Oke ya. Nah, ini kelasnya quantity sesuai dengan yang ada di cart controller yang ada di sini. Jadi kalau misalkan di sini A gitu, maka di index.blade.php-nya di sini A. Lalu di value-nya di sini kita tambahkan dolar cart quantity sama dengan dolar i, seperti ini tanda tanya, selected titik 2 kutip 1 kosong. Nah, ini sebenarnya adalah sintak kalau di PHP native itu if else ya. Jadi kalau misalkan ada kuantitinya yang dirubah, maka dia akan terseleksi. Tapi kalau tidak, maka dia akan kosong. Karena di sini makanya di sini menggunakan kutip 1 yang isinya kosong. Nah, kalau sudah, di sini kita harus tambahkan juga sebelah sini dolar i ya. Ini udah ada dolar i. Kalau udah, tinggal kita coba. Oke, ini kita refresh dulu. Misalkan di sini produk JLand saya rubah menjadi 10. Oke, ini udah keganti 10. Lalu misalkan di sini saya ganti menjadi 5. Oke, udah keganti 5. Nah, ini kenapa harga? Nanti di sini subtotal ya dari harga yang aslinya. Jadi misalkan 900 sekian dikali 10, maka hasilnya berapa? Oke, kita cek di sini, refresh. Nah, maka kuantitinya akan berubah menjadi 10 juga. Di sini menjadi 5, sesuai dengan yang ada di sini. Oke, mungkin itu aja untuk update kuantitinya. See you next time and thank you.